Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini cukup larut ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, karena seorang penuntut ilmu sebagaimana ketika ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana syahwat engkau terhadap ilmu, terhadap adab, terhadap faidah, kata Imam Asy-Syafi'i, syahwat beliau, artinya semangat beliau terhadap ilmu itu seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Coba bayangkan kalau ada seorang ibu punya anak satu-satunya terus hilang. Apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Mencarinya sampai dapat, sampai ketemu. Nggak kenal siang malam. Dan itu semangatnya para penuntut ilmu itu seperti itu, tidak kenal lelah ya. Bahkan para ulama kita mengatakan ilmu itu nggak akan diperoleh dengan tubuh yang santai ya. Jadi mudah-mudahan semangat antum di sini sebagai pembuktian kita ini ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang benar-benar seorang penuntut ilmu ya. Kemudian saya banyak terima kasih ya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada guru kita Al-Ustadz Abu Azam hafizahullah, juga asatidz yang lain. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan terkait acara ini menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari akhirat kelak. Kemudian juga kepada para thalabul ilmi, thalib dan thalibah di ma'had yang kita cinta ini, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan untuk menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Insyaallah di kurang lebih 2 hari mungkin ya, 2 hari ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu dari sekian banyak ilmu agama kita. Jadi ilmu agama kita ini banyak. Hanya salah satunya yang paling penting dan pokok adalah ilmu tentang Al-Quran. Dan hendaknya yang menjadi motivasi kita dalam belajar Al-Quran itu hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, yang dimaksud belajar dan mengajar Al-Quran itu meliputi 2 hal. Belajar lafaz, yakni bacaan, atau mengajarkannya. Kemudian juga belajar makna dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar Al-Quran itu tidak hanya di lafaz saja, tapi lebih jauh dari itu. Nantinya kita harus belajar maknanya, karena tidak cukup kalau kita hanya bisa lafaz saja tapi tidak paham apa yang kita baca. Nah, hadis itulah yang hendaknya menjadi pemotivasi kita untuk belajar, untuk senantiasa belajar Al-Quran. Karena ada seorang tabi'in yang mulia. Bahkan kalau kita lihat di yang meriwayatkan hadis juga dalam dakwah saat itu, beliau sangat besar sekali jasanya. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdirrahman As-Sulami rahimahullah. Ketika beliau mengajar Al-Quran dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Jadi beliau mengajar Quran lama,
lebih dari 40 tahun. Dan sebelum beliau mengajar, beliau pun belajar lama. Dikatakan sampai belasan tahun belajar Al-Quran kepada para sahabat. Kemudian ditanyakan kenapa beliau bisa seperti itu, terus-menerus istiqomah, mau mengajarkan Al-Quran dan belajar. Maka beliau membawakan hadis tadi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis inilah yang membuatku tetap semangat duduk untuk mengajar Al-Quran. Maka hendaknya hadis itu juga yang menjadikan kita semangat belajar Quran. Kita ingin mendapat predikat terbaik di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyak manusia itu ingin menjadi yang terbaik di mata manusia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menawarkan, kalau ingin menjadi manusia terbaik di sisinya, jadilah orang yang belajar atau mengajar Al-Quran. Tentu tadi belajar dan mengajar di sini lafaz dan makna, ya. Tidak cukup belajar lafaz saja. Kemudian di sini juga ada faedah yang penting, ya. Kita belajar dan mengajar Al-Quran itu dimanapun, bagaimanapun kondisinya, itu tetap mulia. Jadi suatu saat barangkali di antara antum, baik talib dari ikhwan atau akhwat yang berdakwah di pelosok, ya, yang hanya mengajarkan misalkan Iqra, itu tetap masuk ke dalam hadis itu. Makanya pengajar Al-Quran itu betapapun tingkatannya, itu mulia di sisi Nabi SAW. Jadi jangan disepelekan, guru ngaji itu nggak boleh disepelekan. Walaupun ngajarin Iqra, gak mesti suatu saat walaupun antum sudah belajar Matan Al-Jazari, kemudian antum dakwah ke pelosok, antum ngajarin Matan Al-Jazari, orang pelosok gak ngerti apa itu Jazari. Jadi dalam berdakwah itu sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, berkatalah kepada manusia itu sesuai dengan kondisinya. Jadi itu motivasi kita. Kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hendaknya juga jadi motivasi kita belajar Al-Quran ini ingin meraih pahala yang banyak. Jadi kalau ditanya kenapa belajar tahsin, tajwid, kalau jawaban antum cukup saya ingin fasih, titik sampai sana, antum rugi. Mestinya kenapa belajar tajwid? Saya ingin dapat banyak pahala. Saya ingin Al-Quran menolong saya kelak. Adapun nanti kefasihan, kemungkinan dalam hafalan, itu bonus. Karena rugi kalau misal kita kenapa belajar tajwid, ingin fasih, ingin mutkin, dan gak berharap pahala, itu rugi. Sementara Nabi SAW ketika menjelaskan amalan-amalan yang mulia, pasti dikaitkan dengan pahala. Ketika memotivasi membaca Al-Quran, kata Nabi apa? Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran dan niatkan baca Al-Quran itu karena Allah, karena nanti Al-Quran akan datang kepada sahibnya sebagai pembela. Sehingga bedanya dalam perkara ini, ya, nanti akan kelihatan. Orang yang niatnya benar, makanya tadi MC mengatakan di antara adab itu ikhlas, itu betul. Dalam segala hal ini harus ditekankan. Kalau niatnya ikhlas, nanti semakin fasih akan semakin rutin dia baca. Semakin fasih akan semakin rajin baca, semakin rajin mentadaburi. Bukan sudah fasih, ya udah, karena niatnya sampai fasih aja. Padahal ingat, yang dinilai oleh Allah bukan fasihnya saja, tapi yang dinilai oleh Allah itu rajin tidaknya kita baca. Rajin atau tidaknya kita
Baca. Kalau fasih, misalkan lu Masya Allah, makhraj dan sebagainya, menguasai dan sebagainya, tapi nggak pernah baca Quran, jadi pahala nggak fasihnya dia? Enggak. Bahkan lebih baik orang yang terbata-bata tapi berusaha belajar dapat pahala. Ya. Nabi mengatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramim bararah. Orang yang mahir Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang membacanya susah, terbata-bata karena belajar, dia dapat pahala. Sementara orang yang nggak baca itu nggak dapat pahala, walaupun dia fasih. Jadi, ana ingin menekankan ya, ini terkhusus kepada diri ana pribadi, juga kita semua. Ilmu apapun itu, intinya ilmu apapun yang kita pelajari itu sebagai sarana, ya. Sarana untuk ibadah. Jadi kalau ilmu tidak dipakai bertakwa, sebagaimana kata para ulama, itu nilainya biasa-biasa aja. Kalau ilmu tidak menambah amal, tidak merubah hati kita, tidak merubah lisan kita, tidak merubah kelakuan kita, itu nilainya nggak jadi biasa-biasa aja, bahkan bisa jadi nggak bernilai. Dan ingat, kita dalam belajar, kalau niat nggak selalu diingatkan, kita ini terancam. Nabi mengabarkan dalam hadis, ya, dan kita sering barangkali mendengar hadis ini. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma itu sampai pingsan. Abu Hurairah sampai menangis keras karena ketika Nabi menyampaikan sangat menakutkan. Yang Nabi sampaikan itu tentang orang-orang yang pertama kali dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ternyata yang Nabi sebutkan di sini bukan pelaku-pelaku dosa yang nampak besar gitu ya. Coba kalau antum pikirkan, orang pertama kali dilemparkan ke neraka, kira-kira ngelakuin dosa apa? Ngebom misalkan, atau ngebunuh jutaan orang, gitu kan? Atau ngerampok dan sebagainya. Ternyata bukan. Yang dilemparkan ke dalam neraka itu justru orang-orang yang secara zahir amalnya bagus, tapi hatinya nggak bagus. Dan salah satunya adalah qari, seorang pembaca Quran, yang siang malam dia baca. Ketika ditanya, apa yang kau perbuat? Ya, saya siang malam baca. Engkau sudah diberikan kecerdasan. Cuman orang itu, kata malaikat, engkau bohong. Engkau melakukan itu tuh motivasinya satu, ingin disebut. Dalam hati ada perasaan, kalau saya fasih, ingin orang lain mengapresiasi saya, menilai saya, memuji saya. Nah, rasa itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi hati-hati ya. Ini nasihat buat anak pribadi. Karena memang orang yang bagus baca Qur'annya, bagus hafalannya, pujian itu ibarat apa ya? Ibarat kalau ada gula, semut pasti datang. Kalau ada bunga, kupu-kupu pasti datang. Orang yang mahir dalam Al-Quran pasti itu menuai pujian, pasti dipuji orang. Nah, kita gimana menyikapinya? Apakah kita semakin merasa tinggi atau kita tahu, oh ini ujian dari Allah? Mestinya kita, oh ini ujian dari Allah. Saya kalau nggak ditolong nggak akan seperti ini. Dan ada faedah lagi ya. Ini perlu direnungkan buat kita semua. Kalau kita dimudahkan oleh Allah dalam membaca, dalam menghafal, ya. Kalau kita dimudahkan oleh Allah dalam membaca, mudah jadi fasih, hafalan mutkin. Itu ingat ayat Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakkir. Ingat ayat itu. Bukan, wah ini saya hebat. Bukan gurunya, oh berarti ini saya ngajar nih hebat. Bukan.
itu semata adalah kemudahan dari Allah. Kemudian ingat juga ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu Allah yang ngasih, bukan kemampuan kita. Makanya seorang penuntut ilmu itu bergantung kepada Allahnya tinggi. Termasuk ketika menghafal, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Sehingga ketika kita mudah, kita meyakini, nah inilah kemudahan dari Allah. Jadi kalau kita belajar Quran atau belajar ilmu apapun dan mendapat kemudahan, itu adalah kemudahan dari Allah. Dan kalau kita mengalami kesusahan, ingat hadis tadi. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata, itu dapat 2 pahala. Antum tenang kalau kayak gitu, akan tenang hatinya. Belajar nggak bisa-bisa, nggak akan, aduh saya memalu, nggak akan. Atau yang ngajarin, nih kok anak nggak bisa-bisa ya, nggak akan putus asa. Karena apa? Kalau tujuannya pahala ya, jalan aja terus, dapat pahala kok. Gitu. Makanya saingan terberat ya, itu bukan orang lain, tapi diri kita. Gitu. Kita ini jangan ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Jadilah lebih baik dari kita yang kemarin aja. Lebih baik dari kita yang sebelumnya, yang kemarin. Kalau kita saingan dengan orang lain, kan nanti yang jadi saingan kita segimana kemampuannya. Tapi kalau kita bersaing dengan diri kita, mengalahkan hawa nafsu kita, itulah yang dituntut. Kita kan hafal doanya atau hafal ayatnya. Kita sering berdoa atau ya sering berdoa misalkan di zikir pagi dan petang sebelum tidur. Salah satunya yang kita baca surah Al-Falaq ya. Kita di surah Al-Falaq kan kita berlindung kepada Allah, wa min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang Allah ciptakan. Dan yang pertama-tama kita berlindung dari diri kita sendiri. Nabi berlindung, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dari keburukan jiwa. Karena keburukan jiwa itu yang akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Nah, 2 hadis itu aja yang jadi motivasi kita. Pertama, kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Nabi. Terus ingin mendapatkan pahala yang berlimpah. Lebih dari itu banyak. Ingin dapat syafaat dari Al-Quran. Kemudian ingin membahagiakan orang tua, itu tujuannya itu. Adapun nanti ya kita diberikan fasih, bacaan indah dan sebagainya, itu bonus lah. Itu mah bonus. Atau nanti selesai khatam sampai ada guru atau syekh yang mengijazahi kita, itu mah bonus, bukan tujuan. Kalau tujuan kita tadi ingin jadi manusia terbaik, ingin dapat pahala, kalaupun yang tadi nggak dapat, kita akan tenang. Ambisi kita kan gini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita ini harus punya selera tinggi. Selera tinggi itu surga. Selera yang paling tinggi, cita-cita yang paling tinggi apa? Surga. Dan seorang gak akan mungkin bisa mengejar selera tinggi tersebut kalau dia tidak memutuskan selera rendahnya. Selera rendahnya apa? Dunia. Ya, pujian, pengakuan dan sebagainya. Kalau ambisinya masih dunia, nggak akan tuh ingat akhirat. Tapi kalau udah ingat akhirat, udah nanti perkara dunia mah dia nggak akan terlalu pikirkan. Orang mau muji biasa, orang mau komentar biasa juga. Taib, nah itu sedikit mukadimah ya. Insyaallah yang akan kita bahas adalah yang berkaitan tentang ilmu tajwid ya. Dan diantara poin penting juga, asal dari belajar Al-Quran itu adalah talaqi musyafahah ya. Asal dari Al-Quran itu adalah talaqi musyafahah, belajar langsung dari contoh guru. Belajar langsung dari contoh guru, itu yang asalnya.
dari Nabi SAW mengajarkan seperti itu, mengajarkan Al-Quran. Nabi membacakan, para sahabat mengikuti. Nah itu cara belajar Al-Quran. Dan Nabi memerintahkan agar membaca Al-Quran sebagaimana yang Nabi ajarkan. Membaca Al-Quran sebagaimana yang Nabi ajarkan. Adapun teori, apapun itu, baik matan Al-Jazariyah dan selainnya, itu adalah sebatas wasilah, pelantara saja. Pelantara saja. Jadi bukan tujuan. Ini adalah pelantara, tata cara. Saya gambarkan sederhananya ya, sederhananya. Ini untuk memudahkan pemahaman aja, bukan untuk membandingkan. Untuk memudahkan pemahaman ya, bukan untuk membandingkan. Gini, di sini rata-rata orang Minang ya. Orang Minang lah anggap. Misalkan ana ingin bisa masak rendang. Terus beda nggak hasilnya? Yang misalkan yang satu, Ustadz nih resepnya ini, resepnya doang. Yang satu mah, Ustadz sini saya ajarin. Kalau bikin rendang tuh sambil dia mempraktikkan, dagingnya harus kayak gini, bumbunya gini. Kira-kira hasil dari pasakan yang paling akan bener-bener rendangnya itu yang mana? Yang satu atau yang kedua? Kedua. Kenapa? Nah, diajarkan praktiknya atau caranya. Kalau ini resep aja. Nah, teori dalam ilmu apapun itu nggak beda jauh seperti itu, resep. Kalau nggak praktik itu nggak akan bisa. Makanya nanti belajar ini hanya panduan saja. Utamanya apa? Talaki. Alhamdulillah di sini ya antum bisa bertalaki dengan Ustaz Abu Azam, baik ikhwan atau akhwat. Atau nanti antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertalaki lagi kepada umpamanya masyayikh. Itu nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.